Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi amza'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali di kajian Rumah Sakit Queen Latifah. Kepada seluruh karyawan Rumah Sakit Queen Latifah yang saya hormati dan saya sayangi, dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang vitamin yang dilarang. Seperti kita ketahui bahwa vitamin itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Secara fisik kita membutuhkan vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Dan secara rohani kita juga membutuhkan vitamin antara lain seperti membaca Al-Quran, bersilaturahmi, bersolawat, dan berzikir. Namun masih ada juga varian lainnya. Tapi tanpa sadar kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Mungkin bagi sebagian kita itu merupakan juga vitamin dalam hidup kita, memberi kita efek semangat, memberi kita efek bahagia, memberi kita perasaan fresh dan senang, memberi kita stimulasi yang menyenangkan. Apa sih itu? Ya, ghibah, benar sekali. Ghibah merupakan hal yang biasa kita lakukan dan tanpa sadar kita melakukan itu. Namun sebenarnya itu diharamkan oleh agama kita dan efeknya adalah dosa yang sangat besar. Seperti halnya dikutip dari surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zani inna badaz zani ismu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayyuhibu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakaritumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka, karena sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah orang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ya, sesungguhnya apabila kita membicarakan keburukan saudara kita, maka itu sama halnya kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Meskipun hal yang kita bicarakan itu adalah suatu kebenaran, sesuatu yang nyata dan memang dilakukan oleh saudara kita. Dan apabila kita membicarakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh saudara kita, maka itu menjurus kepada fitnah. Dan fitnah tentunya akan menjerumuskan kita pada dosa yang lebih besar lagi dan merugikan saudara kita yang kita fitnah tadi. Ghibah beda dengan hibah ya. Kalau hibah itu berarti memberi, kalau ghibah itu berarti membicarakan orang lain namun lebih condong ke keburukannya. Ya, insya Allah semoga kita dihindarkan dari ghibah ya teman-teman semua dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, dirahmati Allah. Hati-hati ya pemirsa, karena ghibah bisa saja dimotivasi karena adanya penyakit hati dalam diri kita yang tanpa sadar kita mengidapnya. Misalnya kita membicarakan keburukan orang lain karena kita merasa iri terhadap orang itu, merasa dengki, merasa bahwa kita lebih baik daripada dirinya. Hati-hati ya, karena tanpa sadar bisa saja loh kita mengidap penyakit hati yang demikian. Kemudian kita sendiri belum tentu lebih baik daripada orang yang kita bicarakan. Mungkin saat ini kita merasa kita lebih baik daripada orang itu, tapi mungkin suatu hari bisa saja kita melakukan kesalahan yang sama atau kekhilafan yang sama seperti orang yang kita bicarakan. Dan kalau kita digunjingkan oleh orang lain, tentunya kita juga tidak mau kan pemirsa. Dan bagaimana caranya biar kita terhindar dari ghibah? Yang pertama adalah kita membulatkan tekad untuk tidak membicarakan keburukan orang lain. Harus dimulai dari hati ya pemirsa, biar kita
bisa istiqomah dalam menjalani niat kita tersebut. Kemudian apabila tanpa sadar kita sudah membicarakan orang lain, dan ketika kita ingat bahwa wah iya nih saya membicarakan keburukan orang lain lagi, maka bersegeralah berhenti untuk membicarakan orang tersebut. Kita bisa mengalihkan pembicaraan tentang tema-tema yang bersifat universal, tidak membicarakan tentang keburukan-keburukan orang lain lagi. Dan kita juga harus segera beristighfar apabila kita terlanjur melakukan ghibah kembali. Insya Allah pasti niat kita itu akan dibantu oleh Allah, dan lama-kelamaan, lambat laun, maka kita pasti akan berhenti sama sekali dari ghibah. Namun ghibah diperbolehkan apabila untuk mencari keadilan. Jadi misalnya kita mengalami kezaliman oleh orang lain, maka kita boleh mengadukan kepada penegak hukum atau yang berwenang di sana untuk mencari keadilan atas diri kita. Kemudian untuk meminta bantuan dalam merubah kemungkaran, untuk menuntun pelaku maksiat kembali ke jalan yang benar. Kemudian untuk memperingatkan saudara kita sesama muslim supaya tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk memohonkan fatwa. Ya, demikian seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, sedikit kita membahas tentang vitamin yang dilarang, yaitu vitamin ghibah. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa ya, like, subscribe, dan bubuhkan komentar kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti kajian Rumah Sakit Bin Latifah. Akhirul kalam, subhanakallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.